Hola gengs, selamat siang sore sih tepatnya. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Jadi tadinya saya mau vakum si Darar Ela ini untuk saya eksperimen di brew di berapa bulan kemudian, katakanlah 6 bulan atau setahun kemudian. Tapi karena saya kehabisan stok kopi Delicioso Mafioso, sesuatu yang unik, jadi kan saya buka ini. Jadi ini adalah resting sekitar sebulan ya, kurang lebih lah ya. Kalau kalian lihat saya belinya tanggal berapa, nah itu si Otan bilang dia roasting ketika di order katanya gitu ya. Jadi ini roastingnya. Roast date-nya 10 Juni 2022, sekarang tanggal 30 Juli. Jadi hampir sebulan kurang lah ya. Tapi ini harusnya udah sangat ideal banget peaknya, mungkin ya. Sangat ideal banget, kita akan brew. Daripada banyak cot-cot. Ini tinggal 12 gram. Karena memang super ngirit banget. Gram, lalu saya akan main di gilingan ini ya. 1 2 3 4 5 nih, saya berani banget nih main di gilingan 5 nih untuk 12 gram. Mau lihat gilingan saya segini ya teman-teman. Nih Panjipresso GE Plus di 5 circle 5 kayak gini. Saya akan bikin metodenya sesuatu yang berbeda dengan metode sebelumnya. Jadi ini harusnya metodenya metode unik bisa jadi ya. Let's see, kita akan bikin metode ini. Saya pakai suhu 95 derajat Celcius. Good job. Suhu 95 derajat Celcius itu sangat ideal kalau untuk brew kopi-kopi mahal kayak gini ya. Saya akan kasih air dulu 100. Kurang lebih 105 ya. Lalu saya akan tuang si airnya, si air kopinya. Kelihatan? Lalu saya akan aduk. Berikutnya adalah saya akan kasih air di lagi. Pas. Saya kasih air di 200. Oke. Lalu tahap berikutnya adalah saya tutup. Oh ya, sorry. Saya pakai Velo dan paper filter. Ini brew ekstensi idola saya sih sebenarnya ya, teman-teman. Setiap kali brew kopi di luar pasti ada lalat.
digoyang, goyang santai aja, lalu saya akan diamkan 2 menit. Oke, sekitar 2 menit, kita tunggu 2 menit ya. Bisa dulu. Sedikit catatan aja ya teman-teman, kalau awalnya saya mengira si mix heirloom ini adalah gabungan dari beberapa jenis kopi di Panama yang ditanam si Joseph ini. Saya pikir awal gitu, tapi setelah saya baca-baca ternyata mix heirloom ini adalah sebenarnya varietal heirloom yang udah menjadi satu kelompok. Varietal heirloom udah jadi satu kelompok. Mungkin ya, kalau perkiraan saya dia udah mengalami ada yang mutasi gen secara natural atau memang udah mix segala-galanya, dan katanya udah nggak bisa di identify dan mungkin males kali ya. Jadi katakanlah misalkan dari total, ini geblek-geblekan ya, total 10 hektar itu ada total misalkan ada 100 varietal heirloom dengan berbagai turunan tipe dan atau udah mengalami mutasi secara natural dan lain-lainnya. Makanya disebut mix heirloom. Saya awalnya mengira mix heirloom ini adalah gabungan dari varietal heirloom dengan misalkan dengan Caturra misalkan, atau dengan Tipika atau dengan yang lain-lainnya yang ada di Panama. Ternyata enggak ya. Saya agak misinfo soal itu, dan saya akhirnya baca-baca juga dan akhirnya saya baca history detailnya si Joseph, dia mengcreate si 90 plus itu ya, dan ya gila lah, kalian bisa baca sendiri lah. Nanti kalau ada sesi khusus kita bahas tentang si 90 plus ya, sambil ngebrew misalkan salah satu signaturenya kalau saya udah mampu beli. Oke, udah 2 menit kurang lebih, lalu saya akan balik segini. Nah kan udah turun sedikit, lalu make sure keaduk, lalu saya akan press secara pelan. Stop dulu, lalu kalian bisa memainkan goyangan perlahan, lalu press lagi sampai ketemu di 2. Oke, tahan dulu, lalu kalian press lagi, goyang lagi sampai kalian bisa ada bunyi, sampai bunyi ses aja. Oke, selesai. Hasilnya salah satu kopi dari 90 plus yang kekayaan rasanya kayak si Camgin, tapi ini lebih kompleks rasanya ya. Teman-teman pasti udah nonton yang bacotan saya soal si Camgin, walaupun gak terlalu detail banget ya. Kita aduk, saya tuang. (12 gram) 200 ml air suhu 95 derajat Celcius saya pakainya. Makin kompleks rasanya, semakin sweet rasanya ya.
compare di minggu-minggu pertama saya bro. Dia lebih memberikan sensasi rasa yang super dahsyat, tapi tetap meninggalkan hint semacam clove atau spicy-nya tetap nggak hilang kalau buat saya dari awal saya nyicipin. Super delicioso mafioso. Walaupun ini salah satu 90 plus range termurahnya ya. Saya pengen nyobain yang Nekise, Lotus sama Ruby. Saya pengen nyobain itu, tapi harganya amit-amit ya. Nanti aja kali nabung dulu ya, nabung tahun depan baru kebeli. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mencoba 90 plus better, atau memang saran saya sebaiknya berangkatnya dari yang murah dulu. Yang murah itu sekitar 100 gram itu 145 ribuan lah, 100 gram. Jadi start dari itu dulu supaya kita tahu range rasanya dari yang termurah lalu naik. Kalau saya kan so far udah nyicipin Derar Ella, lalu Juliette, lalu berangkat ke Camgin ya, baru berangkat ke 90 plus. Kalau dirunutkan di kepala saya nomor 1 Juliette, karena memang ternyata Juliette paling mahal juga. Habis itu baru turun ke Canberra, baru turun ke Derar Ella kalau saya, baru ke Camgin susunannya kalau saya. Padahal saya nggak tahu ya, Derar Ella sama Camgin kayak mahalan Camgin. Tapi buat saya Derar Ella memberikan sensasi lebih asik. Walaupun si Camgin itu jasminnya cukup dominan, tapi ketika dicicip saya nggak nyaman dengan kayak ada sense gingsengnya too much kalau buat saya, dan terlalu seger tepatnya ya. Terlalu seger. Kalau ini tuh antara sweetness sama acidity-nya balance banget kalau si Derar Ella, sama ada hint spicy-nya, dan dirasanya kayak ada whiskey atau something yang coklat, mengandung whiskey, dark coklat banget tepatnya. Kalau Camgin tuh sangat lemon, fresh banget di mulut. Jadi buat kalian yang memang suka kopi-kopi fresh, acidity-nya bikin mata melek, si Camgin lebih cocok ya. Tapi kalau buat saya gini yang mau mendapatkan sensasi whiskey, chocolatey, dark coklat, hint spice, selalu ada sweetnessnya, tetap ada acidity-nya, kalau saya lebih pilih si Derar Ella. Walaupun secara varietal Gesa memang lebih unggul ya, tapi kayaknya secara proses si Derar Ella buat saya secara varietal si Camgin lebih oke karena dia Gesa. Kalau Derar Ella lebih ke si mix heirloom. Walaupun kalau nanti saya akan bahas sesi khusus hubungannya antara heirloom dan si Gesa versi rootnya, historinya dari Gesanya Ethiopia, bukan Gesanya La Esmeralda ya, Hacienda La Esmeralda, atau Gesanya versi si 90 plus. Kita akan next, saya akan bikinin history satu beberapa slide, kita akan ngobrol sambil ngebrew 90 plus yang kebetulan mungkin nanti akan dalam waktu panjang saya akan mencoba membeli si Lotus yang cupping score-nya mencapai 96. Lotus atau Ruby gitu ya, yang memang 95 96 lah, bahkan di 2017 atau berapa saya lupa ya, atau
lupa lah pokoknya, kalau ada apa tulisannya itu skornya mencapai 97 dan dia mempertahankan untuk signature-nya itu di atas 95. Kalau yang saya minum itu masih under 95 ya, dilihat itu 94 kalau nggak salah. Oke, last saya akan tuang. Ini kalau dibikin style 90 plus, style 90 plus kalau dibawa ke mix mocktail itu pasti memberikan sensasi rasa yang super gila sih. Tapi kalau saya memang tipikalnya enjoy kopi lebih ke kayak gini aja. Kalau mix itu pertama butuh nyuci alat banyak, kedua walaupun memang ada bahannya, panjang storynya, panjang ribet bikinnya, dan lama-lama bisa merusak selera saya kalau terlalu banyak minum kopi yang udah di mix sana sini ya. Saya lebih suka yang pure kayak gini, walaupun nggak menutup kemungkinan dan bahkan sering saya bikin racikan-racikan yang mix ya, dan memang bikin lidah kita suka lupa daratan saking enaknya. Ciao.